Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para asatidah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Azza wa Jalla, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Fadha'ala Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita maqalah yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna. Maqalah yang ke-24 akan menceritakan tentang sumber atau asal mula pokoknya perbuatan dosa dan juga menjadi sumber daripada fitnah. Sumber-sumber perbuatan dosa dan juga fitnah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aslu jami'il khataya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakati. Baginda Rasul pernah bersabda di dalam hadisnya, aslu jami'il khataya, asal mula atau sumber daripada semua kesalahan, sumber-sumber semua kesalahan-kesalahan itu hubbud dunya, adalah cinta terhadap dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Wahia mazada anil hajat, maksudnya
terlalu cinta terhadap dunia itu mazada anil hajat, melebihi kebutuhan. Melebihi kebutuhan. Bukan keinginan. Beda keinginan dan kebutuhan. Semakin besar orang memiliki harta, kedudukan dunia, pasti keinginannya juga akan besar. Padahal itu luar daripada kebutuhan. Contoh kecil ya, kalau kita belanja ke pasar, ya ini bagian ibu-ibu biasanya. Tapi kalau di Arab yang belanja itu bapak-bapak ya. Beda. Kalau sudah ke pasar atau ke toko, itu banyak sekali ketika kita melihat, terlintas dalam pikiran kita apa? Keinginan. Karena yang terpajang di sana, yang berbaris barang-barang itu yang bagus-bagus, itu ya. Nah, kita tergoda bisa keinginan. Siapa yang tidak ingin, betul kan? Pasti ingin. Cuma itu di luar dari kebutuhan. Makanya banyak yang lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Ketika ke pasar, ke toko, yang dibeli adalah keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhannya terlupakan, sedangkan yang dibelinya adalah keinginan. Ya. Maka di sini maksud hubbud dunya ini mazada anil hajat. Jadi melebihi daripada kebutuhan. Ya, melebihi daripada kebutuhan kita. Karena setiap di antara kita, individu di antara kita pasti punya hajat, semuanya punya kebutuhan. Dan juga di samping ada kebutuhan, ada juga keinginan. Makanya hubbud dunya di sini dijelaskan wahya mazada anil hajat, sesuatu yang melebihi daripada kebutuhan. Orang itu terus, kalau kita mengikuti keinginan akan terus, Pak. Ya, ketika sudah punya satu pengen dua, setelah punya dua pengen terus, karena itu mengikuti keinginan, betul ya? Sudah punya satu mobil pengen dua terus, tuh satu istri pengen lagi, enggak. Nah, keinginan pasti ada, cuma takut. Ya betul gak? Kira-kira butuh gak istri 2-3? Gitu ya, sebenarnya satu juga cukup. Itu. Cuma ketika kita melihat keinginan, siapa yang tidak ingin, betul gak? Pasti ingin. Itu apalagi dalam firman Allah, dalam hadis Rasul gitu ya. Pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Gitu. Sampai-sampai ada ya, ini ada orang yang apa ya, yang mentafsirkan wawunya itu ditafsirkan kepada jumlah. Itu ya. Masna berapa? 2. Wasulasa, wawunya itu tambah 2, wasulasa dan 3. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5. Waruba, ruba itu berapa? 4 tambah 4. 5 tambah 4 9. Itu ada ya pemikiran ke sana gitu. Ya, sampai-sampai ada
orang yang memiliki istri 9 bahkan 10. Katanya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Keliru dia gitu. Dia. Jadi waw di sana itu bimana ao. Makanya pentingnya ngaji itu begitu, Pak. Dalam ilmu nahu, jadi waw di sana waw bimana ao. Masna 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Jangan dikatakan waw itu plus tambah. Ya iya, kalau tambah jadi 10. Ya, maknya satu lagi ma tobalaku. Maknya 1. Tambah tadi 9 jadi 10. Makanya ada orang yang memiliki istri 10. Kok jadi kesana ya? Itu keinginan. Siapa yang tidak ingin? Tetapi yang kita butuhkan 1 juga cukup. 1 juga tidak keurus, betul gak? Iya, ya Allah. Maka di sini hubbud dunya itu terlalu apa? Mengikuti keinginan, karena keinginan manusia itu tidak akan pernah habis. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan la yasba'u batnuka illa biturabin. Manusia itu tidak akan pernah kenyang illa biturabin, kecuali sudah tertutup tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah meninggal udah habis. Seperti itu. Maka di sini jadi asal pokok sumberan dari semuanya kesalahan itu adalah hubbud dunia. Makanya nilai uang kantor itu makan uang rakyat itu sebenarnya mengikuti apa? Keinginan. Bukan kebutuhan. Pasti keinginan terus. Jadi keinginan itu dari bahasa itu hawa nafsu. Artinya nafsu. Jadi lebih mengikuti nafsu daripada akalnya. Kemarin kita tahu bahwa celakalah bagi orang-orang yang mengikuti nafsunya. Ya, akalnya menjadi pengikut. Tapi beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang dimana akalnya menjadi pemimpin daripada nafsu. Wa aslu jami'il fitan, dan asal atau sumber semua fitnah. Fitan itu jamak taksir nih daripada fitnah. Fitnatun fitnatani fitanun. Jadi fitnah itu man'ul usri, mencegah 1/10 daripada hasil pertanian, wazakati dan zakat. Jadi asal semua fitnah, sumber semua fitnah itu adalah tidak mau mengeluarkan zakat 1/10 gitu ya. Nah, di sini 1/10 daripada hasil pertanian, karena kita kebanyakan yang bukan bertani tapi apa? Bekerja gitu ya. Nah, maka ada namanya zakat profesi kita gitu. Nah, ini asal atau sumber dari semua fitnah itu mencegah atau menghalangi daripada 10 mengeluarkan 10 daripada 1/10 daripada hasil pertanian atau gaji gitu ya, gaji daripada pekerjaannya atau zakat gitu. Tidak mau membayar zakat itu asal semua fitnah. Wa hadza min adil am alal khas. Ini mengatapkan yang umum kepada yang khas. Mana yang umum? Yaitu zakat. Yang khususnya usur ya. Li'anal usur khas wa zuru wa samar. Kalau zakat samilun 1/10 itu lebih khusus. Zuru samar kalau kita memiliki apa tanaman-tanaman ya, pertanian ini pertanian padi, jagung dan sebagainya, itu dikeluarkan 1/10-nya ya, 1/10
seperpuluh. Tetapi wa zakatu syamilatun lidzalika, tapi zakat lebih umum ya, mencakup itu kepada seperpuluh itu. Tuh. Wali zakati an-naqd wal an'am li zakatil badan. Nah, kalau bahasa ini mah jadi asal atau sumber dari semua fitnah itu tidak mau membayar zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau menunaikan kewajiban zakatnya. Itu asal atau sumber daripada fitnah. Fitnah itu apa, Bos ya? Cobaan. Makanya banyak sekarang cobaan-cobaan fitnah-fitnah zaman sekarang itu. Yang datang silih berganti gitu, datang satu, pergi satu, datang lagi 10 terus. Ternyata apa? Ini yang menjadi sumberannya, yaitu dia mencegah daripada mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Bahkan orang tidak tahu apa yang namanya zakat, padahal itu kewajiban. Wal maqalatul khamisatul isruna, dan maqalah yang ke-25. Maqalah yang ke-25 ini menjelaskan tentang sadar akan kekurangan dan juga sadar akan kelemahan diri. Sadar akan kelemahan dirinya itu. Sadar akan kekurangan dan sadar akan kelemahan. Bila diucapkan al-muqirru bitaksir abadan mahmudun wal iqraru bitaksir alamatul qabul. Al-muqirru bitaksir, orang yang menyadari kelemahannya, bil ajzi anit taat. Maksud taksir di sini adalah lemah anit taat, dari perbuatan taat. Orang yang menyadari kelemahan dirinya daripada perbuatan taat, abadan mahmudun, selamanya akan dipuji. Gitu ya. Bukan mengakui kelebihan, awasnya, bukan mengakui kelebihan daripada ketaatannya, tetapi orang yang menyadari, sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu lemah daripada perbuatan taat. Nah, itu selamanya orang tersebut akan dipuji, terpuji itu ya. Maka ini termasuk akhlak yang terpuji, mahmudah. Wal iqraru bitaksir alamatul qabul, dan mengakui kelalaiannya, kekurangannya, itu alamatul qabul, menjadi tanda ciri diterima amalnya, perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, kita mengakui bahwa ibadah kita itu masih kurang daripada sempurna. Salat kita masih jauh daripada sempurna. Puasa kita masih jauh daripada sempurna. Zakat kita, terus ibadah haji atau umroh kita, dan ibadah-ibadah yang lain masih kurang daripada apa? Daripada sempurna gitu ya. Maka itu alamatul qabul, menjadi tanda amal-amal perbuatan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya diucapkan. Awas nih, duh amal saya masih kurang, gitu ya, bukan diucapkan maksudnya. Ya, menyadari itu berarti dari dalam, ya. Dari dalam diri kita itu mengakui atau sadar sesadar-sadarnya. Itu ya, bahwa kita itu masih kurang. Li'ana isyaratun ila adamil ujub wal kibar. Dan ini menjadi ciri bahwa orang tersebut itu tidak ujub dan juga tidak
takabur. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang berbuat ketaatan, orang-orang yang beribadah itu bahkan yang keluar darinya itu bukan sifat apa? Sifat mungkir atau bukan ikrar, bukan sadar atau bukan pengakuan gitu ya. Tetapi malah kesombongan. Itu merasa dirinya paling ahli ibadah, menganggap orang lain itu salah, ya, banyak kesalahan, padahal dirinya itu masih jauh daripada sempurna. Itu, masya Allah, gitu ya. Menganggap orang lain dengan mata sebelah gitu maksudnya. Nah ini sifat yang baik gitu ya, sifat yang baik. Jadi menyadari kelemahan dirinya, dia lemah daripada perbuatan taat. Masya Allah, kadang masih kalau grafik ketaatan kita itu masih turun naik gitu. Kadang ketika naik gitu, banyak lagi turun gitu ya. Begitu taat kita itu, Masya Allah. Ketika naik berarti keimanan kita lagi naik, ya Allah, berarti lagi baik tuh. Sholat kita rajin berjamaah gitu ya, thalabul ilminya rajin, sedekahnya terus. Tetapi ketika turun berarti imannya lagi turun ke bawah. Males sholat, males gitunya di masjid, sholatnya udah di rumah aja gitu. Terus boro-boro ngikutin pengajian dan sebagainya. Nah itu ketika apa? Grafik ketaatannya tuh turun, berarti itu kekuatan imannya lagi lemah. Nah, orang yang menyadari kelemahan dirinya itu, awas, itu terpuji selama-lamanya orang tersebut. Dan orang yang mengakui kekurangan gitu ya, kekurangan ibadah dan sebagainya daripada sempurna, itu alamatul qabul, menjadi tanda amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat kami masih kurang sebagainya gitu. Itu tanda-tanda ciri-ciri bahwa amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu sadisatu wal isruna. Maqalah yang ke-26 ini akan menceritakan tentang kufur nikmat dan berteman dengan orang-orang bodoh. Kufur nikmat, dalam kata istilah nikmat itu ada yang namanya kufur dan ada yang namanya syukur. Ada namanya syukur nikmat, ada lagi yang kedua kufur nikmat. Nah, di sini yang akan dijelaskan adalah kufur nikmat, ya, dan berteman dengan orang-orang bodoh. Kila diucapkan kufranun ni'mat lu'mun. Kufur nikmat, mengkufuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan, itu lu'mun, ay ada musyukri li nikmat dalilun ala dana ati nafs. Lu'mun itu hina atau tercela, ya. Mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan itu termasuk perbuatan tercela, ya, sangat jelek, ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, mereka itu tidak mau bersyukur, ya, tidak mau bersyukur. Bahkan awas, mereka itu apa? Tidak mau bersyukur itu maksudnya apa? Kufur. Tidak mau bersyukur itu artinya kufur, mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Padahal setiap hari Allah memberikan kita nikmat yang kemarin kita jelaskan, ya. Nikmat mata, nikmat menghirup, kita bisa melihat nikmat tuh, Pak. Nikmat.
Coba dikasih sakit mata, ya. Jangan dua-duanya, satu aja yang sakit. Perih, ngelihat itu gak enak tuh. Tetapi ketika kita sehat ya, diberikan mata kita sehat, melihat dengan jelas, enak melihat apapun, kadang kita tidak pandai untuk bersyukur. Nah, tandanya apa? Matanya diperlihatkan kepada segala sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, matanya dilihat kepada sesuatu yang tidak baik. Berarti itu tandanya orang itu tidak pandai bersyukur. Maksud bersyukur itu bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi mempergunakan segala apa yang telah Allah berikan itu sesuai dengan keinginan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata, kita mensyukuri nikmat mata, yaitu dengan dilihatkan kepada sesuatu yang bermanfaat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelihat Al-Quran tuh, ya, dilihatin kepada Al-Quran, mata ini dilihatin kepada hal-hal yang baik. Nah itu tandanya kita bersyukur. Jadi bukan hanya diucapkan dengan lidah saja, dengan lisan saja gitu, bahwa kita bersyukur. Wa suhbatul ahma su'mun, dan bersahabat atau berteman dengan orang-orang bodoh. Di sini wahwa ahmak itu wadi usyai fi ghairi mahalli ma'al ilmi biqabhihi, itu orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan juga dia tahu bahwa itu jelek. Sudah tahu maksudnya perbuatan itu tidak baik, tetapi masih dilakukan. Makanya bahasanya ahmak itu ya, bahasa mau kumprung, orang apa stres ya gitu. Padahal tahu gitu ya bahwa itu tidak baik, tetapi masih terus dilakukan gitu, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sembari dia tahu bahwa itu tidak bagus, tidak baik tuh itu. Nah, berteman dengan orang-orang yang seperti itu syukmun ay ghairul mubarak, jadi kurang berkah, dia kurang berkah. Makanya hati-hati ketika apa? Ketika kita berteman dengan siapapun, dia berteman dengan siapapun. Jadi harus hati-hati. Nanti dijelaskan di sini istri mil ahmak ay iqta'i waddada itu. Jadi dilarang kita untuk apa? Menyukai orang-orang ahmak. Gitu ya, tidak boleh kita menyukai, menyenangi, menggandrungi orang-orang yang seperti itu. Wa la tusahibhu liqabhi halatihi itu. Jangan sekali-kali kita menemani orang yang seperti itu. Kenapa? Liqabhi halatihi, karena kejelekan tingkahnya. Oh, bukan orangnya, tingkahnya. Kalau kepada orangnya kita tidak boleh itu ya, menjelekkan orangnya bos ya. Jadi yang menjadi dasarnya itu adalah halahnya, tingkahnya, sifatnya. Awalnya bukan dat orangnya. Suka salah sekitar. Itu kita ketika melihat tingkah orang itu jelek, kita sering membenci orangnya, bukan tingkahnya. Jadi yang harus kita benci itu ada apanya? Tingkah lakunya, sifat tabiatnya, bukan orangnya gitu ya. Kenapa? Li'anna tiba sarakatun wa qad yusrakut tiba'uka minhu. Sifat tabiat itu suka mencuri gitu ya. Maksudnya apa? Nah, tabiat kita nanti akan mengikuti tabiat orang yang kita temani. Itu makanya harus
Harus hati-hati ketika kita berteman. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.